Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk membahas apa saja sih yang trending topik dan juga banyak menjadi bahasan di netizen media sosial. Kita akan langsung lihat dan tampilkan apa saja kira-kira 3 trending topik yang menjadi perbincangan hangat dari kemarin. Yang pertama ini masih seputar UKT. Ini para mahasiswa masih sangat concern ya mengenai UKT, kira-kira naik berapa dan apakah akan di-approve nih sama pemerintah kenaikan ini. Dan hari ini juga ada pemanggilan dari DPR RI kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Maka dari itu pencarian hari ini bisa mencapai 8.000. Kemudian di trending kedua atau paling banyak nih dicari di media sosial adalah terkait dengan sidang putusan Mahkamah Konstitusi. Ini terkait Pileg. Kita akan melihat kira-kira apa saja gugatan yang diterima dan juga ditolak dan kira-kira bagaimana respons dari para parpol ini ya dengan gugatan-gugatan ini. Dan kemudian juga yang ketiga ini masih juga menjadi perbincangan adalah mengenai jatuhnya atau kecelakaan helikopter dari Presiden Iran. Kira-kira siapa pengganti presiden ini ya? Ya, dan kita juga akan melihat berbagai ucapan bela sungkawa dan duka dari berbagai pimpinan negara dan bagaimana kondisi dari masyarakat Iran. Karena kalau kita lihat ya, kemarin sempat mereka berduka dan berkumpul di kota Iran untuk mendoakan presidennya. Dan kita langsung masuk ke segmen trending topik berikut ini. Pemirsa, karena ramainya perbincangan mengenai kenaikan UKT dan juga ada penyalahgunaan KIKP itu ya Jessica. Jadi Komisi 10 nih akhirnya memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk dimintai keterangan mengenai kenaikan UKT PTN ini secara serentak karena naiknya besar sekali ya Jessica ya. Dan pemirsa, memang sebelumnya Komisi 10 ini membentuk panitia kerja atau panja ini untuk membahas polemik kenaikan UKT di sejumlah universitas negeri. Dan Komisi 10 ini meminta supaya kenaikan UKT ini ditangguhkan oleh Kemendikbudristek. Dan kalau kita lihat ya dari rapat DPR RI hari ini dan tadi juga Mendikbud Nadiem Makarim juga menyampaikan dia akan kembali mengevaluasi. Tidak hanya kembali mengevaluasi, ia juga menyampaikan supaya ada kesetaraan dalam pendidikan ini. Oke, dan tadi juga sebelumnya dari rekan kami Rudio di DPR ya yang mendengar rapatnya langsung ini, dia tadi mengatakan bahwa kenaikan UKT ini ada yang 300, 500%, bahkan sampai 10 kali lipat. Makanya ini yang menjadi kekhawatiran para mahasiswa ini ya Jessica ya, kira-kira kenaikannya kok sampai sebesar itu? Apa yang dibutuhkan sama kampus sebenarnya sampai harus menaikkan operasionalnya sebesar itu gitu. Dan mengingat sebetulnya ini sepertinya karena subsidi terkait dengan pendidikan ini juga belum besar-besar amat Gema. Jadi kalau kita melihat beberapa negara lain ini bisa menggratiskan biaya pendidikannya untuk perguruan tinggi, di Indonesia belum. Bahkan ya kalau kita lihat kalau beberapa mahasiswa yang jalur mandiri itu kan masih bayar ya. Nah itulah karena subsidi dari pemerintah belum dinilai cukup besar dan cukup berbeda dengan beberapa negara lainnya. Jadi ada informasi apa nih Jessica setelah ini? Nah terkait dengan UKT ini kita akan melihat karena sudah ada gelombang unjuk rasa ya Gema dan pemirsa yang digelorakan atau disampaikan oleh mahasiswa terutama di sejumlah kampus. Karena kalau kita melihat setidaknya ini dalam beberapa pekan terakhir ini atau dalam 1 bulan terakhir ini ada 6 universitas yang menyatakan menolak terkait dengan kenaikan atau penaikan UKT. Kami mulai melihat dan juga ini ada 6 universitas dan ini mahasiswanya yang menolak, ini seperti di UGM, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, kemudian di Universitas Sumatera Utara atau USU, kemudian di UNRI, Universitas Riau, dan juga di UNSUD, Jenderal Sudirman, UNS 11 Maret di Surakarta, dan juga BEM-SI yang sedang berkonsolidasi. Jadi memang pemirsa ini mahasiswa sudah menyampaikan kalau mereka tidak setuju dengan ada kenaikan UKT dan ini di beberapa daerah yang berbeda. Dan selanjutnya kita juga melihat bagaimana ada 10 universitas negeri ini yang sudah mengumumkan kenaikan UKT atau penambahan kelompok UKT ataupun uang pangkal pada tahun 2024 untuk semua jalur.
baik untuk seleksi nasional yang berdasarkan prestasi seleksi nasional berdasarkan tes dan juga jalur mandiri. Jadi pemirsa, kebanyakan PTN ini yang menaikkan UKT adalah kampus yang sudah berstatus PTN berbadan hukum atau PTNBH. Lantas kampus negeri mana saja yang menaikkan UKT? Jadi ada 10. Yang pertama Universitas Indonesia, kemudian Universitas Gadjah Mada dan juga Brawijaya. Dan selanjutnya ada IPB juga menaikkan UKT-nya, ITS, kemudian UNRI atau Universitas Riau, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri 11 Maret, serta Universitas Pajajaran atau UNPAD. Ini adalah 10 universitas PTN berbadan hukum yang sudah menaikkan UKT-nya. Dan kita akan lihat sebetulnya apa sih alasan perguruan tinggi negeri menaikkan UKT-nya. Jadi pemirsa, alasan dari PTN berbadan hukum ini menaikkan UKT-nya ini karena pendapatan melalui UKT dan IP atau iuran pengembangan institusi. Jadi selain meminta penjelasan terkait kenaikan UKT, ini Komisi 10 juga butuh penjelasan secara detail terkait dengan pengelolaan manajemen bantuan operasional yang selama ini diberikan oleh pihak kampus. Dan kalau kita lihat pemirsa, untuk ini kita lihat bagaimana universitas PTN berbadan hukum ini mendapatkan subsidi PTN ini hanya 30%, sehingga ini kampus memiliki beban untuk menaikkan pendapatan untuk menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan institusi. Dan ditambah kampus ini tidak terlatih atau didesain untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Dan inilah ya pemirsa, karena adanya subsidi yang hanya 30% ini yang menyebabkan UKT di PTN ini harus dinaikkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.